Kenapa tidak bisa kita merekam? Oh, bisa. Oke guys, sekarang kita masuk ke teori yang terakhir ya. Nanti kita akan bahas soal biar lebih paham. Karena sebenarnya ya kalau kita cuma baca aja, tapi jarang latihan itu bingung banget sumpah itu ke pengaplikasian soal. Apalagi nanti soal UTS sama UAS. Jadi lebih bagus kita banyak-banyak latihan. Tapi kita bahas teorinya ya. Nah, jadi tadi kita ini dulu. Jadi tadi kan ada tuh dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan. Nah, kalau misalnya dia dampak langsung itu, ISB itu menerapkan bahwa perusahaan menerapkan dampak langsung atas perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Contohnya itu penyesuaian pendapatan. Nah, tadi masih ingat nggak jurnalnya apa? LTC pada deferred ya, pada deferred tax liability, ya kan? Sama pada apa satu lagi tadi, lupa RE. Nah, jadi dia itu langsung berpengaruh terhadap LTC ini, DTL ini, sama return earning ini gitu. Kalau misalnya dampak tidak langsung itu perubahan pada arus kas di masa kini atau masa depan sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Jadi ini tuh kayak contohnya itu pembayaran bagi hasil atau royalti yang berdasarkan dari net income. Karena ya kalau misalnya itu kan dia sebenarnya perubahan kebijakan tadi kan gue bilang itu pasti kayak berpengaruh sama net income-nya ya. Secara tidak langsung nanti dia akan berpengaruh juga tuh terhadap pembayaran bagi hasil atau royalti gitu. Tapi secara langsungnya itu kayak langsung berubah yang mempengaruhi jurnalnya itu LTC, DTL, RE kayak gitu. Terus impracticability ini kan ISB tadi aku bilang apa? Menetapkan dia menggunakan lebih bagus itu menggunakan restro kan. Nah, tapi ketika misalnya perusahaan itu tidak selalu dapat mendapatkan retrospektif. Jadi dia itu bisa menggunakan prospektif yang kayak tadi itu. Yang dia itu berfokus pada tahun ini atau tahun berjalan. Nah, itu tidak dapat menggunakan perubahan retrospektif jika memenuhi setidaknya satu syarat berikut. Yang pertama tadi, perusahaan itu tidak dapat menentukan dampak efek perubahan retrospektif ini. Dia tuh nggak bisa loh menentukan sebenarnya gimana dampaknya nanti gitu loh dari retrospektif ini. Karena jujur ini, bukan jujur sih, aku juga belum pernah ya nyarinya itu. Karena ini kayaknya butuh waktu gitu untuk menentukan dampak-dampaknya gitu loh kalau menggunakan retrospektif ini. Karena retrospektif tadi apa aku bilang? Kita itu harus melihat tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari proyek itu sampai ada perubahan itu harus kita sesuaikan gitu loh. Jadi ketika tidak dapat menentukan dampaknya, dampak perubahan ini, kita itu nggak bisa kok gunakan retrospektif ini gitu. Yang kedua itu perubahan retrospektif itu mengharuskan asumsi mengenai maksud atau tujuan manajemen di masa lalu. Jadi ketika misalnya jadi dia itu bisa gitu loh melihat kayak perubahan dari itu tuh asumsinya gimana sih, sebenarnya kenapa manajemen menggunakan retrospektif itu gitu. Terus yang ketiga itu perubahan retrospektif itu mengharuskan estimasi yang signifikan untuk periode lalu dan perusahaan tidak dapat menentukan kebutuhan informasi secara objektif untuk mengembangkan estimasi ini gitu. Jadi kalau misalnya dia itu perusahaan tidak dapat menggunakan perubahan retrospektif jika memenuhi setidaknya satu syarat berikut. Jadi harus dilihat lagi. Dia itu practicability nggak untuk menggunakan retro. Kalau nggak bisa ya udah ke prospektif gitu. Gitu sih. Terus kita masuk ke error langsung ya. Terus nanti kita sisi terakhir itu ada soal. Nah, untuk yang error itu yang kesalahan akuntansi itu secara umum kesalahan dalam akuntansi itu biasanya itu ya, itu karena perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum. Kesalahan matematis mungkin kita salah ngitung tuh, kan bisa aja kan seharusnya itu misalnya kita baru beli aset tuh di bulan 9, kan penyesuaiannya itu bulan 12 ya, 9, 10, 11, 12, aturnya 4/12, tapi kita salah ngitung tuh jadi 3/12, itu di error. Terus perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan gagal membuat estimasi yang handal. Misalnya salah tuh estimasinya perkiraannya, boleh juga. Kelalaian atau kekeliruan bisa juga. Lupa nyatat akur expense sama akur revenue bisa juga. Penyalahgunaan data bisa juga. Nah, mengabaikan nilai hasil karena kan kadang gimana ya, manusia itu kan tidak luput ya dari kesalahan. Nah, misalnya kita lupa tuh, maksudnya kita ini belum catat loh tadi nilai sisanya, itu juga error juga. Baru kesalahan dan
mengklasifikasi antara cost dan ini jujur sih, memang susah banget menentukan cost dan expense itu. Kayak training itu masuk apa, installing itu masuk apa gitu. Itu sih. Baru yang harus diperhatikan itu, perusahaan itu harus melakukan koreksi segera. Jadi ketika ada kesalahan, langsung kita koreksi. Terus perusahaan itu mencatat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya dengan menyesuaikan RE awal periode ini. Jadi ketika sudah ada kesalahan, ya udah kita langsung sesuaikan aja gitu loh. Nah, ketika penyesuaian dengan returning itu namanya prior period adjustment gitu. Jadi ketika terjadi koreksi dari periode sebelumnya disesuaikan dengan RE awal periode ini, jadi dia itu prior period adjustment. Nah, dalam laporan keuangan yang komparatif, perusahaan itu harus membuat restatement atas akun yang terpengaruh untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu biar komparabilitas gitu lah laporan keuangannya. Baru analisis kesalahan. Nah, analisis kesalahan itu diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan pada periode berjalan. Sebagai penyesuaian terhadap neraca awal saldo laba. Nah, itu ada 3 analisis. Yang pertama itu kita lihat dulu, jenis kesalahannya itu apa sih? Dia salah nyata nggak? Atau misalnya dia itu apalagi? Atau dia itu lupa nyata depresiasi, boleh gitu. Baru jurnal yang diperlukan untuk membetulkan kesalahan. Baru cara penyajian laporan keuangan itu gimana gitu loh. Jadi harus dibandingkan juga dengan cara penyajian laporan keuangan yang baru, yang setelah dikoreksi. Nah, kesalahan dalam laporan posisi keuangan ini merupakan kesalahan yang hanya mempengaruhi penyajian aset, liabilities, dan ekuitas. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan kesalahan laporan posisi keuangan, yang dibahas itu ini nggak jauh-jauh dari penyajian aset, liabilities, dan ekuitas. Ya gimana ya, misalnya itu mungkin gimana ya contohnya, misalnya kurang nyata aset atau kelebihan nyata liabilitas, itu nanti kita sesuaikan gitu. Kalau misalnya pada periode berjalan, ya udah langsung ke posisi seharusnya. Jadi misalnya tuh liability-nya kurang catat, ya udah tinggal kita, kalau masih tahun berjalan kita tinggal tambahin aja liability-nya. Tapi ketika periode sebelumnya, nah ini dia nih, harus kita sajikan ulang laporan posisi keuangan untuk tujuan perbandingan. Nah, yang kedua, kesalahan dalam laporan keuangan dan income statement. Nah, ini dia nih yang sering yang tadi mau kita bahas juga, antara counterbalancing error dan uncounterbalancing error. Jadi, kalau counterbalancing error ini sebenarnya itu kesalahan yang diimbangkan atau dikoreksi selama 2 periode. Jadi, dia itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri gitu kalau counterbalancing error ini semuanya. Atau bisa dibilang gini sih, itu gampangnya gimana ya, Jadi error atau kesalahan yang apabila selama 2 periode berturut-turut tidak dikoreksi, maka dia akan terkoreksi sendiri gitu. Jadi kalau misalnya 2 periode dia tidak dikoreksi, ya kita nggak ketahuan tuh, itu bisa terkoreksi sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya dia counterbalancing error ini, pokoknya lihat aja lah dia 2 tahunnya itu gimana. Kalau misalnya dia misalnya gini, kalau misalnya itu contohnya 2017 itu udah error tuh. Terus 2018 itu ketahuan. Nah, jadi gini, jadi 2017 error, 2018 juga error, 2019 ketahuan. Nah, pada saat 2017 itu boleh kita tidak mencatat jurnal gitu. Nanti kita bahas soalnya, ada soalnya. Nanti kita langsung bahas soalnya. Terus baru konsep pentingnya itu, jika perusahaan telah tutup buku, kita lihat dulu dia udah counterbalance atau belum. Kalau misalnya dia telah tercounterbalance, berarti dia udah bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Dia itu kita nggak perlu jurnal koreksi. Nanti ini kita lihat di contoh soal dan nanti aku jelasin. Maksudnya tidak perlu jurnal koreksi ini gimana. Baru yang kedua itu dia itu belum tercounterbalance. Nah, itu harus kita sesuaikan dulu ke returningnya itu. Nah, dan biasanya yang returning ini dia itu lebih sering itu kayak misalnya ke apa ya? Misalnya kayak ke accumulated gitu, itu nanti penyesuaian returning ini. Terus jika perusahaan belum tutup buku, misalnya kesalahannya udah tercounterbalance, itu kita buat jurnal koreksi kesalahan pada periode berjalan dan buat jurnal penyesuaian ke saldo awal RE. Kalau misalnya dia udah belum tutup buku ya, jadi masih di tahun berjalan gitu. Tapi kesalahan yang tahun-tahun lalunya itu udah tercounterbalance. Jadi gini, jadi kita itu tahu
pada saat misalnya 2019. Nah, kita tahu itu di 2019 tapi laporan keuangan 2019 kita belum tertutup. Baru kita bisa menyesuaikan gitu. Tapi misalnya jika kesalahan belum tercounterbalance, nah baru kita buat jurnal penyesuaian ke saldo awal RE. Nah, ini nanti kita coba nanti, tapi ini di video terakhir aja ya soalnya ya. Baru yang kedua itu uncounterbalancing error. Jadi ini adalah kesalahan yang tidak tertutupi di periode selanjutnya. Misalnya tuh, kesalahan dalam pencatatan pembelian equipment yang memiliki manfaat 5 tahun sebagai expense. Jadi dia nyatanya itu mencatat equipment yang sebagai expense. Akibatnya beban perusahaan akan overstated. Jadi kelebihan nyatat kan dia. Kalau misalnya dia dicatat itu, jadi dia kelebihan mencatat. Nah, akibatnya itu beban perusahaan akan overstated di tahun pertama dan understated di 4 periode selanjutnya. Nah, sehingga itu harus menunggu 5 tahun biar kesalahan ini counterbalance. Nah, jadi ketika kesalahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 periode akuntansi untuk tertutupi counterbalance-nya itu, biar dia jadi counterbalance itu, kalau misalnya butuh, jadi kesalahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 periode akuntansi untuk tertutupinya itu disebut dengan non-counterbalancing error. Jika terdapat non-counterbalancing error, perusahaan masih harus tetap menjurnal. Tapi kalau misalnya dia counterbalance, kalau misalnya udah 2 tahun, tapi kita belum bisa mengkoreksinya, itu kita nggak perlu jurnal. Oke? Itu sih konsepnya antara counterbalance ini sama anti-counterbalance ini. Kalau dia counterbalance berarti dia itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri, sedangkan kalau setelah 2 tahun. Tapi kalau misalnya dia uncounterbalance, dia itu ternyata lebih dari 2 tahun juga belum bisa mengkoreksi dirinya sendiri, itu dia uncounterbalance itu. Itu aja sih. Kita nanti akan coba bahas soal ya biar lebih paham.